Oke, kita lanjut. Masih di bukunya Muhammad Jayadi di Pengantar Penelitian Tindakan Kelas atau buku PTK 01 yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Jadi di antara prosedur PTK di awal itu adalah kita harus tahu dulu tentang bagaimana proses siklus dari siklus pertama, kedua, dan seterusnya. Inti dari penelitian tindakan kelas itu terdiri dari 4 bagian. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan atau pengumpulan data, dan juga refleksi. Ini kepentingannya ada di 4 komponen ini. Lalu, eh, apa yang harus dilakukan pertama kali? Di sini disebutkan menetapkan fokus permasalahan. Nah, karena kalian mas sudah melakukan pendataan dengan menggunakan fokus masalahnya apa, ngobrol dengan kepala sekolah, apa dengan guru, berarti sebenarnya tahapan ini sudah dilakukan. Tapi kalau belum, maka beberapa tahapan itu harus dimulai dari pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pelajaran cukup memadai? Maksud dalam hal ini adalah pelajaran PAI, ya. Kemudian, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif yang selama ini dilakukan gitu? Kemudian, apakah sarana pembelajarannya cukup memadai? Apakah di sekolah itu sarana pembelajarannya sudah lengkap atau tidak? Lalu, apakah hasil pembelajarannya cukup berkualitas atau tidak? Lalu, apakah suasana dalam proses pembelajaran itu kondusif atau tidak? Nah, itu dilakukan sebelum kita masuk pada menjelaskan tema mana yang akan dijadikan sebagai apa tema PTK untuk dilakukan. Nah, maka kita akan tahu sebetulnya sebuah persoalan dalam PTK itu kalau kita tahu karakteristiknya dari masalah yang akan diangkat menjadi PTK itu. Apa saja? Coba dilihat ini. Ada 4 hal yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Satu, bahwa masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Seperti kalau misalkan kamu menggunakan mind mapping dalam hal upaya untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran PAI kelas 4, materinya tentang sifat-sifat apa Rasul contohnya. Maka pertanyaan yang paling mendasarnya adalah kalau misalkan nih, misalkan pembelajarannya itu guru sudah melakukan pembelajaran, tapi kok kenapa ya hasilnya tidak maksimal? Padahal sarana prasarana cukup lengkap gitu. Nah, ini kan jadi menarik antara apa yang terjadi dengan yang apa yang antara yang diinginkan dengan yang terjadi itu berbeda. Yang kedua, bahwa masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh kamu pada saat mendeteksi beberapa referensi yang sudah dibuat oleh para ahli sebelumnya yang temanya tentang apa? Contohnya tentang sifat-sifat Rasul di kelas 4 SD sudah dilakukan dengan cara apa saja. Nah, itu kemudian bisa diangkat untuk menjadi tema PTK. Atau masalah tersebut sangat merisaukan dan mendesak untuk segera diatasi. Seperti contohnya, pembelajaran PAI untuk materi akidah itu sangat eh, signifikan untuk segera dilakukan solusi. Kenapa? Karena tidak semua siswa itu bisa menjelaskan dan bisa menerima materi tentang akidah itu dengan tepat, bahkan dengan komprehensif itu tidak mudah. Ya, berarti di sini merisaukan dan mendesak untuk segera diatasi. Yang keempat, adanya kemungkinan untuk dijadikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau si peneliti. Nah, artinya masalah itu dipilih untuk diangkat sebagai masalah PTK. Karena apa? Dia memiliki nilai yang bukan sesaat, ini berkelanjutan gitu. Tetapi dia memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pembelajaran lebih lanjut dan memungkinkan diperolehnya model tindakan efektif. Jadi kalaupun kamu menggunakan
cara X untuk meningkatkan Z contohnya, maka sebetulnya itu adalah keinginan untuk mendapatkan solusi yang efektif terhadap pemecahan masalah tersebut. Nah, pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji kelayakan masalah. Nah, jadi kalau pertanyaannya contoh, saya kan punya masalah begini yang akan saya angkat jadi judul. Nah, pertanyaannya cobalah diuji dengan pertanyaan ini. Ini harus muncul nih, harus muncul. Nanti mungkin kita akan coba coba apa? Coba klasifikasi satu persatu dari yang kamu lakukan itu dengan menguji ini. Apakah masalah yang dirasakan secara jelas teridentifikasi dan terformulasikan secara benar? Apakah ada masalah lain yang terkait dengan masalah yang akan dipecahkan? Jangan-jangan masalahnya tidak hanya itu, ya. Adakah hasil penelitian pendukung dari masalah yang akan dipecahkan? Nah, ini juga menjadi penting nih. Apakah ada bukti empirik yang memperlihatkan nilai guna untuk perbaikan praktik pembelajaran jika masalah tersebut dipecahkan? Tentu ini akan menjadi persoalan kalau ternyata diketahui, oh ternyata materi ini memang sulit dipecahkan. Siswanya ternyata nilainya selalu rendah untuk mendapatkan di, di materi ini. Berarti kalau guru tidak melakukan upaya upaya maksimal, berarti dia seperti mendiamkan masalah tersebut akan diam-diam saja, gitu. Nah, maka setelah memperoleh sederet persoalan melalui identifikasi, jadi itu adalah cara mengidentifikasi masalah dalam penelitian tindakan pelajaran. Dilanjutkan dengan analisis untuk menentukan kepentingan. Nah, analisis ini katanya dimaksud untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau persoalan yang dibutuhkan. Ini penting untuk diawali dari diskusi panjang. Jadi makanya dua orang yang menjadi satu kelompok ini dipastikan untuk pertama referensinya kudu adalah bacaannya ya gitu. Kemudian diskusinya juga berjalan. Karena ketika bicara analisis, pasti dia akan ada diskusi di dalamnya gitu. Analisis masalah digunakan untuk merancang tindakan baik dalam bentuk spesifikasi tindakan, keterlibatan peneliti, waktu dalam satu siklus, indikator keberhasilan, dan peningkatan sebagai dampak tindakannya. Nah, termasuk juga hal-hal yang terkait lainnya dengan pemecahan yang diajukan. Ini eh, hal-hal yang secara teknis nanti akan kamu dapatkan persoalannya pada saat kamu di lapangan. Ini makanya perlu kamu baca benar buku ini dengan sebaik-baiknya supaya nanti tidak terjadi kesulitan ya dalam melaksanakan PTK-nya. Nah, tadi sudah identifikasi masalah, kemudian ini ada pada tahap berikutnya masalah yang telah diidentifikasi itu kemudian ditetapkan dan dirumuskan secara jelas dan spesifik serta operasional. Kalau ada bahasa operasional itu berarti maksudnya adalah dapat diukur. Itu operasional. Nah, perumusan masalah yang jelas akan Widya, memberikan peluang untuk memilih tindakan yang tepat. Ini pun menjadi cocok. Widya. Siapa ini Sehan? Kamu belum. Ya, Kenapa Sehan? Ada apa? Ada masalah? Jayo. Bohong, bohong, bohong. Astagfirullahaladzim. Ini orangnya ada di mana nih Sehan nih? Anda serius nggak sih? Orangnya di kelas apa di mana nih Sehan? Siapa sih Sehan teh? Sandi Kobong, Pak, Ente serius Akang. atau Oh, masih bulan puasa tapi bikin nafsu wae ya. Masih. Jangan inilah. Coba pakai nama yang jelas coba. Namanya pakai yang benar coba.
Kalau emang nggak mau kuliah, udah nggak usah kuliah aja. Susah amat sih. Coba di tolong di ini deh. Yang tidak hadir sekarang siapa coba? Ya. 25 tuh. Ya, Kang. Saya merasa terganggu ini ketika kuliah ada yang apa? Ada yang main-main gini. Kalau nggak mau kuliah, nggak usah kuliah aja. Susah amat sih. Jangan bikin onar lah, itu maksudnya. Emang kelakuan laki wae gitu juga. Disuruh on kamera aja susah. Apalagi sekarang waktunya juga sudah mulai mau habis nih. Semuanya hadir, Kang. Hadir teh, katingali wajah. Nah, ayah jelema. Semuanya hadir, Kang. Hei, anu sebut hadir teh lamun ke Zoom itu aya wajahna ketempo wajahna gitu loh. Di paruman dia tuh kumaha sih? Hmm? Oke lah nanti apa? Kalau kayak gini terus ya susah lah kalau Zoom ke begini terus nih. Nggak bener. Makanya kasih contoh coba sama Ramdhani kalau lagi Zoom itu coba liatin wajah coba ya. Termasuk yang lain-lainnya nih. Ini juga, duh ya Allah. Udahlah nanti ya Kang khusus bikin video aja lah untuk dipelajari. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.